Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Markada pada edukasi hukum kali ini. Nah, saya ucapkan selamat datang ya ke channel ASP TV pada part kedua mengenai istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris. Nah, tapi sebelum saya memulai video part kedua ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa para sahabat SPTV yang saat ini sedang menonton. Apa kabar sahabat SPTV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat video ini dibuat, yaitu pada saat bulan Ramadan, saya ingin mendoakan terlebih dahulu kepada Anda semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah bulan puasa. Saya doakan semoga Anda semua puasanya berjalan dengan baik dan lancar, bahkan sampai berbuka nanti. Dan saya doakan juga mudah-mudahan Anda semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya memulai mengenai istilah video ini, tidak bosan saya mengingatkan untuk bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe ya, silahkan untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV Channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan video pada sesi terdahulu ya, yang part pertama, pada part kedua kali ini saya akan melanjutkan mengenai istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris ya, namun dalam kategori umum ya, belum mengenai istilah hukum dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu adalah customary law. Customary law itu artinya adalah hukum adat. Nah, hukum adat itu bahasa Inggrisnya adalah customary law ya. Selanjutnya parole. Parole itu adalah bebas bersyarat. Nah, ketika seorang itu dijatuhi hukuman, misalnya putusan hakimnya menyatakan bahwa seorang terdakwa itu bebas bersyarat, maka dalam bahasa Inggris namanya adalah parole ya. Parole itu artinya adalah bebas bersyarat. Selanjutnya yaitu adalah legal action. Legal action itu artinya adalah gugatan. Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan suatu gugatan ke pengadilan, maka gugatan tersebut dalam bahasa Inggris itu adalah legal action ya. Saya ulangi, legal action itu artinya adalah gugatan. Nah, selanjutnya ada istilah lain namanya life imprisonment. Artinya adalah hukuman seumur hidup, atau istilah lainnya adalah life sentence ya. Itu artinya adalah seseorang itu dikenai hukuman seumur hidup. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah life imprisonment. Selanjutnya adalah istilah selanjutnya yaitu adalah detention. Detention adalah artinya pidana kurungan. Manakala seseorang tersebut dijatuhi hukuman pidana kurungan, maka bahasa Inggrisnya atau istilah hukum bahasa Inggrisnya adalah detention, Nah, istilah selanjutnya yaitu adalah imprisonment, artinya pidana penjara yang telah saya paparkan. Selanjutnya yaitu adalah amnesty. Amnesty itu adalah istilah hukum dalam bahasa Inggris ya. Artinya adalah pengampunan. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan amnesty itu bahasa Inggris. Arti dari kata amnesty adalah pengampunan ya. Selanjutnya yaitu adalah commutation. Saya ulangi, commutation of sentence artinya gerasi. Nah, gerasi itu dalam bahasa Inggris artinya commutation of sentence. Nah, istilah selanjutnya yaitu advocate, atau ada juga yang menyebutnya sebagai lawyer, atau ada juga yang menyebutnya sebagai attorney. Attorney itu artinya adalah penasihat hukum atau pengacara. Jadi pengacara atau penasihat hukum itu bahasa Inggrisnya adalah
adalah advokat atau lawyer atau attorney. Attorney atau lawyer atau advokat itu adalah istilah hukum yang artinya adalah penasihat hukum ataupun pengacara, ya. Jadi supaya kita tidak asing lagi mengenal yang istilahnya advocate itu artinya istilah bahasa Inggris, ya, atau juga lawyer itu artinya istilah bahasa Inggris, artinya adalah penasihat hukum atau pengacara. Selanjutnya, istilah selanjutnya ya, yaitu adalah defendant. Defendant itu artinya terdakwa atau tergugat, ya. Istilah bahasa Inggrisnya terdakwa atau tergugat itu bahasa Inggrisnya adalah defendant, ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah claimant atau plaintiff, artinya penggugat. Jadi penggugat itu bahasa Inggrisnya adalah claimant atau plaintiff. Jadi kalau misalkan Anda jika Anda menemukan di kata-kata kayak misalkan claimant atau plaintiff, itu semua ya, arti kata-kata tersebut muncul dalam sebuah artikel, maka itu artinya adalah penggugat atau artinya penggugat, ya. Selanjutnya suspect. Suspect itu istilah bahasa Inggris artinya adalah tersangka. Jadi ketika Anda menemukan kata suspect itu artinya tersangka, ya. Terakhir selanjutnya yaitu adalah kata charge. Charge itu dalam bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris. Artinya apa? Charge itu artinya terdakwa, ya. Jadi ketika ada orang yang dinyatakan terdakwa, bahasa Inggrisnya adalah charge, ya. Nah, barangkali itu saja mengenai pemaparan istilah-istilah hukum pada sesi video part yang kedua. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sepeda,